semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Ya baik, saya minta tanggapan dari Bang Hensat. Bang Hensat, satu, itu tadi silakan dikomentari statement dari Pak Oso yang mengatakan ini pemilu gila ini. Berlebihan atau ternyata mengungkapkan apa yang terjadi realita di lapangan, Bang Hensat? Itu boleh aja disampaikan oleh Bang Oso. Jadi gini Afi, quick count ini ya, kita itu, saya bicara kedai kopi lah, saya sampaikan ke enumerator, kita itu tidak berhak memprotes hasil penghitungan suara di TPS. Jadi kita acak nih TPS-nya, dari kita putuskan 2000 TPS, diacak di 38 provinsi. Tugasnya enumerator itu adalah mencatat kejadian dan mencatat hasil. Mencatat kejadian itu kalau memang ada yang lucu-lucu atau yang kurang-kurang gitu ya, dicatat sama dia. Tapi kita tidak bisa intervensi hasil. Misalnya begini, yang tadi Pak Oso ceritakan kan ekstrim tuh ya. Wah, ini angkanya berbeda nih dengan yang kita lihat gitu. Oh tidak, saya tidak pilih dia, saya tidak pilih dia. Nggak bisa. Enumeratornya quick count itu mencatat hasil perhitungan dan angka yang ada di C1 Plano. Ya. Kita itu aja tuh. Kita tidak boleh berpendapat, tidak boleh mengklarifikasi, menggeser, nggak bisa. Kita hanya nyatet aja. Nah, perihal proses penghitungannya, bila memang ditemukan ada kejanggalan-kejanggalan, itu urusan saksi. Untuk akhirnya kemudian dilaporkan kepada Bawaslu gitu misalnya. Jadi memang itu tugasnya si quick count ini. Dia apakah mencatat bila ada kecurangan, dia dicatat. Tapi apakah kemudian akan mengklarifikasi? Nggak bisa. Karena tugasnya hanya datang kemudian mencatat. Nah makanya kan saya pernah juga Afi menyampaikan 1 bulan sebelum pencoblosan lah kalau saya tidak salah, saya katakan kalau memang 01 dan 03 sudah menemukan ada potensi kecurangan yang terukur, sistematis dan masif, sehingga membuat demokrasi ini adalah demokrasi kepura-puraan, ya mundur aja dari Pilpres. Memang ada tindakan pidananya, tapi ada sebuah perbaikan dalam sistem pemilunya. Tapi kan itu boleh dilakukan dan tetap melaksanakan Pilpres walaupun hasilnya seperti ini. Nah, kalau menurut saya ini sih bukan hasil perlawanan rakyat terhadap penggiringan opini seperti yang disampaikan Bang Habib. Saya lebih setuju bahwa ini adalah persetujuan rakyat terhadap janji-janji keberlanjutannya Pak Jokowi yang disampaikan oleh Prabowo. Keberlanjutannya apa aja ya? Sembako terus berlanjut, IKN terus berlanjut, itu. Jadi masyarakat tuh merespon Pak Jokowi aja. Jadi kalau kemudian saat ini judulnya adalah tangan Jokowi di balik sukses Prabowo Gibran, saya harus katakan iya. Kenapa saya katakan? Karena di 2 Pilpres sebelumnya, ini walaupun tidak banyak yang memperhatikan, angka Pak Prabowo itu ada di 45-46. Itulah angka Pak Prabowo di Pilpres. Kalau sekarang kemudian menembus 50% plus 1 hingga 58-59, ya ini ada Jokowinya. Ada faktor Jokowinya, walaupun sebetulnya masih terlalu kecil tuh kalau ada faktor Jokowinya. Baik.
Baik, Kenapa baik. saya katakan demikian juga? Karena memang ternyata di Gerindra tidak berubah angkanya. Golkar yang kemudian naik juga gitu. Artinya Baik. jangan-jangan memang ada kotel efek dari Pak Prabowo ke Golkar yang memang menggambarkan situasi atau perwakilan Orde Baru misalnya seperti itu. Oke, kita Jangan mau bahas soal rekonsiliasi. Apakah kemudian itu bisa terjadi dalam hitungan hari atau ternyata masih akan menunggu proses lobby-lobby itu setelah hasil resmi dari KPU? Karena mengutip statement dari Pak Prabowo yang menyatakan ingin merangkul semua kekuatan. Kita simak dulu statement dan informasi lengkap berikut ini. Oke. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua kekuatan disampaikan setelah elektabilitasnya unggul dibandingkan dengan dua kompetitor lainnya di Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Namun sejumlah partai politik yang mengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud belum antusias menanggapi meski tidak menutup peluang untuk bergabung. Wakil Ketua Umum PKB sekaligus asisten pelatih Timnas Amin Jazilul Fawait menyatakan belum berpikir sejauh itu. Pihaknya masih ingin fokus berjuang melawan dugaan kecurangan di pemilu 2024. Kon sebagai produk ilmiah silahkan, tapi tim Amin akan mengumumkan pada saatnya hasil tabulasi. Sekaligus kami juga akan melakukan komunikasi. Karena apa? Karena hasil dari yang ada ini menurut tim hukum kami ada masalah-masalah yang harus juga diungkap. Jadi jangan sampai, saya sampaikan kepada para pejuang perubahan, jangan sampai quick count itu merubah psikologi kita untuk menang. Itu satu. Sebelum kita bicara soal koalisi. Terima kasih Pak F. PKB akan mentradisikan untuk menjadi bagian yang kritis kepada pemerintah. Sementara itu Sekjen PDIP sekaligus Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menegaskan PDIP siap menjadi oposisi pemerintah di periode mendatang. Hasto menyebut partainya memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi yakni usai pemilu 2004 dan 2009 diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara. Sejumlah pengamat menilai upaya merangkul lawan politik yang dilakukan Prabowo Gibran memperlihatkan kecenderungan untuk menutupi kekurangan dari klaim kemenangan mereka. Meski berpeluang menang satu putaran, masih ada celah dari sentimen negatif yang terus bermunculan. Di antaranya pencalonan Gibran berdasarkan keputusan MK yang kontroversial serta dugaan kecurangan pemilu karena intervensi kekuasaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baik, kita lanjutkan. Bang Bestari, apakah benar sudah ada gitu komunikasi dan lobby-lobby politik dari tim 03 atau bahkan ada sesuatu dari 02? Sampai hari ini konsentrasi Partai Nasdem adalah bagaimana menyelesaikan rangkaian tahapan pemilu ini sampai kemudian lahirlah satu keputusan KPU tentang siapa yang menjadi terpilih menjadi presiden. Dan kemudian yang kedua adalah tentu kita sedang berkonsentrasi penuh juga kaitannya dengan pemilu legislatif ini.
banyak hal yang kami harus lakukan gitu. Jadi lobby-lobby politik rekonsiliasi nanti dulu? Nggak penting kali itu sekarang ini, nanti aja lah. Nanti setelah hasil resmi KPU? Panjang itu waktu masih. Jadi yang paling penting sekarang bagaimana suara-suara rakyat ini kita tempatkan pada posisi yang terhormat, keluhan-keluhan masyarakat terkait jalannya pemilu ini juga harus kita tempatkan dalam posisi terhormat karena mereka adalah penentu kebijakan Republik ini ke depan pada tanggal 14 kemarin. Dan kemudian satu hal tadi yang disampaikan Pak Prabowo mengenai kami akan merangkul semua. Saya kira dimanapun siapapun yang akan menjadi presiden nantinya setelah diputuskan KPU tidak akan mengatakan saya tidak akan merangkul kalian, saya akan sendiri. Pasti tetap akan menyampaikan hal-hal yang sama yang seperti itu karena memang ini yang paling perlu kita garis bawahi. Iya. Ketika kau jadi pemimpin maka kau harus menjadi payung bagi semua, bukan hanya satu golongan. Iya. Harus menjadi payung bagi semua. Jadi statement itu ya harusnya memang seperti itu. Ya itu adanya di Anies Baswedan salah satunya juga kan begitu. Nanti makanya kita harap ke depan ini pemimpin-pemimpin bangsa yang dilahirkan oleh pemilu-pemilu yang bermartabat, maka akan menjadi payung dan memayungi seluruh kepentingan seluruh golongan, insya Allah. Iya, tapi ya nunggu hasil KPU dulu. KPU dulu. Bang Masinton, tapi benar nggak ini ada statement dari Mas Hasto yang mengatakan mungkin kayaknya tim 01 dan 03 ini akan bergabung terutama membahas soal dugaan kecurangan. Benar nggak itu? Iya tentu. Ini kan kita lagi saling bertukar informasi, mensinkronkan temuan-temuan di lapangan itu satu. Nah intinya adalah bahwa proses dalam pemerintahan segala macam tugas politik itu kan ya satu diantaranya kekuasaan, tapi dengan kekuasaan yang mana dulu kan gitu ya. Kalau pengalaman dari PDI Perjuangan itu pernah di dalam pemerintahan, pernah di luar pemerintahan, itu. Nah bagi PDI Perjuangan yang utama itu adalah keberpihakan terhadap nilai-nilai etik dan moral. Ya. Keberpihakan terhadap nilai kemanusiaan, demokrasi dan kedaulatan rakyat tadi. Nah, pada tataran itu, ya bagi PDI Perjuangan politik itu harus berbasis pada nilai itu tadi. Political value PDI Perjuangan itu ya di situ, bukan semata-mata kalau kita harus ikut kekuasaan, ikut dalam pemerintahan, tidak semata itu. Jadi PDIP gimana, mau ikut dirangkul atau tidak nih? Ya kan begini ya, artinya itu bahwa kita konsepsi persatuan, tapi kan persatuan itu bukan basa-basi. Ya. Nah bagi PDI Perjuangan standarnya kalau saya pribadi itu lebih kalau saya sulit rasanya ya bergabung dengan pemerintahan katakan ya kalau setelah KPU nanti, setelah KPU ini kita berandai-andai, nggak mungkin dong bergabung dengan pemerintahan yang dari proses awal ya itu mengabaikan faktor etik, mengabaikan faktor kehendak rakyat, moral dan lain-lain. Gitu. Ada Gibran di situ, kader PDIP, ada Pak Jokowi juga masih PDIP loh bang. Ya itu urusan lain. Itu urusan lain. Apa PDIP mau jadi oposisi? Kan kita tidak mengenal oposisi apa tadi. Berarti di luar pemerintah dan di luar pemerintah. Ini kan kita bukan parlementer. Baik. Dan menurut saya ya ke depan harus didesain ini politik. Pelembagaan politik kita, mana yang pasca pemilu, mana yang dalam pemerintahan, mana yang di luar pemerintahan. Menurut saya itu harus ada agar mereka yang ikut dalam kontestasi, kalau dia memilih di luar pemerintahan, menurut saya harus ada pelembagaan dalam baik entah itu diatur dalam ada strukturnya gitu ya. Baik. Jadi rakyat bisa melihat bahwa politik itu tidak semata-mata ya harus dalam kekuasaan. Dari luar pemerintahan aja juga kita bisa melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Apakah dia sudah sejalan dengan janjinya, sudah sejalan dengan nilai-nilai standar etik, moral, dan demokrasi itu tadi. Bang Habib gimana? Terakhir. Ya. Merangkul nih konsepnya gimana kalau statement dari 0103-nya sepertinya masih seperti ini gitu. Ya makanya yang disampaikan Pak Prabowo itu kan diaminkan sama tim Amin nih, ya kan? Benar, memang sudah seharusnya seperti itu. Kita sebagai politisi, beliau sebagai negarawan menyampaikan sesuatu yang sudah sangat tepat. Sehingga tidak dipertanyakan lagi oleh siapapun. Tinggal buktinya nih Bang. Artinya gini, yang disampaikan Pak Prabowo itu kan konsisten.
sejak awal kontestasi ini sampai akhir. Sebelum kampanye, di masa kampanye, setelah hasil quick count, ya selalu begitu. Tapi kalau kita mau rujuk lagi ke belakang, kurang lebih begitu juga yang beliau praktekkan ketika misalnya beliau bergabung dengan Pak Jokowi. Artinya meninggalkan ego-ego pribadi dan kelompok demi persatuan, demi bangsa dan negara. Ini yang Pak Prabowo ingin sampaikan kemarin. Udah itu. tergambar nggak apa yang akan dilakukan? Minimal Jadi gini, mungkin bertemu dengan sesama kandidat, Ganjar Mahfud. Kita kan gini, kita ini kan nggak mungkin bertepuk dengan satu tangan. Pasti bertepuk harus kedua tangan. Ya, artinya gini, ini belum menang. Tunggu dulu. Bentar dulu. Iya makanya. Iya, tahu. Udah dapat ini apa namanya maksudnya. Jadi gini. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan proposal terbuka dari hati nurani beliau, ya kan ya. Kalau memang ingin bergabung, welcome. Saya juga sering diskusi dengan beliau. Pernah diskusi lah beberapa kali. Enggak, Pak Prabowo sampaikannya akan merangkul, ya, betul, bukan betul. Bergabung. Bentar, nanti dulu. Mau bergabung. Ya, saya ngomong dulu boleh? Merangkul. Lanjut. Ya kan? Jadi opsi dalam konteks merangkul itu kan macam-macam. Tetap bisa misalnya sebagai oposisi. Kita tahu nih, Pak Masinton nih, PDI Perjuangan, partai yang menurut saya paling terorganisir rapi. Ya. Sebagai oposisi keren, sebagai penguasa juga keren. Ya, sama-sama bisa memaksimalkan fungsinya. Jadi sama-sama seperti disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, mau di luar pemerintahan, ya kan ya. Itu bahasa yang paling tepat ya, di luar pemerintahan bukan oposisi. Atau di dalam pemerintahan. Itu hal yang mulia. Sama-sama terhormat Sama-sama lah ya. mulia. Artinya tapi jangan karena orang di luar pemerintahan. Ya. Ini sebagai pengingat bagi kita. Kita di pemerintahan menzolimi orang, tidak melayani, ya kan, mendiskreditkan, mendiskriminasi. Itu kalau di luar pemerintahan. Enggak, maksudnya. kalau itu pengingat bagi kita yang disebut tidak mau mayungi semua. Iya, itu yang di pengingat kepada kita yang disebut-sebut orang menjadi pemenang karena quick count sudah ngomong. Ke intinya begitu. Bang Habib, udah? Ya, jadi intinya kita siap aja. Apakah teman-teman ini mau jadi oposisi, itu sesuatu yang mulia di luar pemerintahan. Bebas aja lah mau gitu di ya. dalam pemerintahan, kami pun welcome. Sangat terbuka gitu kan ya. Ini menarik. Ya. Bang Hensat, terakhir pertanyaan saya untuk Bang Hensat. Lalu menurut Anda nanti formasinya akan seperti apa? Melihat dinamika politik, semua mengatakan memang sampai tunggu hasil resmi KPU. Tapi kan bisa mulai terbaca nih, karena kurang lebih angka di quick count juga sudah mulai terlihat. Apakah menurut Anda yang mana yang akan jadi di luar pemerintahan, yang mana yang akan bergabung bersama pemerintahan? Oke, lobby-lobby seriusnya pasti setelah 20 Maret ya. Setelah KPU memutuskan gitu ya. Tapi kalau kemudian ada perbincangan sih menurut saya bukan hal yang baru juga. Pak Prabowo dan Ibu Mega kan pernah mega pro gitu ya. Dan kemudian Pak Surya juga sering bicara dengan Pak Prabowo. Tapi kalau dalam tahap ini, Afi, saya menilai peran Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem dan salah satu yang dituakan ya dalam tim Amin ini memegang peran sangat penting ya, sentral peran Pak Surya Paloh di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia peringkat kedua dan yang akan mengganggu konstelasi hasil pemilu minimal versi quick count yang paling bisa menggoyang itu ya peringkat kedua Mas Anies Baswedan. Jadi semua akan menunggu juga kalau kemudian Pak Surya Paloh mulai berbincang dengan Pak Prabowo. Nah itu merupakan sebuah tanda-tanda rangkulan bisa terjadi. Apakah kemudian Anies akan ikutan dirangkul, itu beda cerita tuh. Karena belum tentu juga rangkulan itu mengajak Mas Anies, karena bisa saja rangkulannya itu baru dari partai politik gitu ya. Tapi bagaimana dengan PDIP, Bang Hensat? Bu Mega dan PDIP. PDI Perjuangan ini berada di luar pemerintahan aja hidup dia. Dan makin kuat kan di luar pemerintahan itu. Jadi kalaupun berada di luar pemerintahan, saya tuh melihatnya PDI Perjuangan akan sendirian di luar pemerintahan. Walaupun kalau ada kejutan PKS menemani PDI Perjuangan itu luar biasa sekali. Atau tapi PKB ya? Kalau dari sikap Pak Hasto, kemudian Bang Masinton, Ibu Mega, mereka sih nampaknya siap-siap saja berada di luar pemerintahan. Walaupun ya kalau kemudian mega pro kejadian atau ada kita quote and quote ternyata perjanjian batu tulis itu
bisa terwujud juga. Nah itu ada konstelasi politik yang berbeda juga gitu. Karena menurut saya seorang Prabowo Subianto ini adalah pemimpin yang memang dia independen gitu ya. Saya pernah bertanya Mbak Afi, kalau nggak salah di acaranya Mbak Afi juga, bahwa ini kan masih misteri sebetulnya siapa sih yang didukung oleh Pak Jokowi, apakah Gibran ataukah Pak Prabowo yang sebetulnya lebih didukung oleh Pak Jokowi gitu ya. Nah ini akan menarik dilihat dari konstelasi ke depannya. Tapi kalau saya menilai dari ucapan percaya dirinya Bang Habibur Rahman, Prabowo ini akan mandiri sebagai seorang leader gitu ya. Jadi kita lihat seperti apa. Banyak. Baik. Terima kasih Bang Hensat, Bang Bestari, Bang Habib dan juga Bang Masinton, terima kasih banyak. Sampai sejauh ini kita tunggu dulu bagaimana hasil dari resmi KPU, termasuk juga silakan jika ada nanti masuk gugatan atau sengketa pemilu di MK, ditemukan kecurangan silakan kumpulkan bukti dan lain-lain. Baik, terima kasih banyak dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan Indonesia Memilih usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.